Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Mama dan Papa yang mendampingi adik-adik untuk mengikuti Bina Iman Anak. Adik-adik semuanya setia nih Kak untuk mengikuti Bina Iman Anak? pasti dong, selalu. Ya, Setia mendengarkan. ya pasti. Setia melakukan. Pasti. Dan tetap setia berjalan bersama Yesus, betul atau betul-betul? Betul. Oke, Kak Ya. Steph, minggu kemarin Kak Mina mengajak kita untuk mendengarkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. betul. Ya. Tapi Kak Steph, Ya. minggu ini juga Ya. spesial loh. Oh iya dong. Minggu ini sampai dengan 4 minggu ke depan spesial. Kita sebut Minggu Advent. Iya, betul Kak Ya. Steph. Yeay. Oke, adik-adik, untuk memulai kegiatan kita di Minggu Advent Ya. yang pertama ini. pertama Kak, ya. Ya, kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus sayang padaku. Sayang kepada Kak Steph, Kak Ros, Terus. kakak-kakak yang lain, adik-adik semua, mama, papa, dan semua orang. Yuk adik-adik, kita mau berdiri, kita mau nyanyikan lagu pembuka, Yesus sayang padaku. Yesus, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam bahasa Inggris yuk. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belongs, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, yes, yes. Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi yuk. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, yes, yes. Jesus loves me. Katakan yes, yes. Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Iya adik-adik, Yesus sayang kepada kita. Nah adik-adik, Yesus datang sebagai juru selamat. Karena itu kita hari ini di masa Advent ini Akan menyalakan lilin Advent yang pertama, lilin Advent yang pertama itu apa sih Kak? yaitu lilin nubuat para nabi. Hah? Lilin nubuat para nabi? Artinya apa sih? Ya, karena di dalam kitab Perjanjian Lama
sudah dinubuatkan akan datang seorang juru selamat. Jadi para nabi sudah menyebut akan datang juru selamat kita. Kalau begitu itu juga lilin pengharapan ya Kak ya? Oh iya dong, tanda kita memiliki pengharapan. Oke adik-adik, bersama-sama kita mau menyalakan lilin yang pertama. Setelah itu kita mau berdoa. Lipat tangan, kita mau berdoa. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih. Hari ini kami mau mengikuti Bina Iman Anak. Tolong kami Tuhan agar dapat mengikutinya dengan baik. Dapat mendengarkan dan mengerti apa yang hendak Engkau katakan pada hari ini. Kami ingin memuji nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, melakukan firman-Mu, dan kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan semua ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sekarang kita duduk yang manis. Kita mau pasang telinga kita dan seluruh anggota badan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga kegiatan yang lainnya. Yuk! Adik-adik, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas harimu, seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Katina. Apa kabar adik-adik? Adik-adik kangen gak sama Kapas? Mana nih Kapas? Sini Kapas. Kapas. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Halo teman-teman semua. Kapas lagi ngantuk, jadi gak akan ikut syuting hari ini ya. Oke, coba perhatikan. Ada yang berbeda nggak dengan Katina sekarang? Ya, Katina sekarang memakai kawat gigi. Adik-adik ada yang memakai kawat gigi? Mungkin belum ya kalau adik-adik ya. Biasanya kakak-kakak yang sudah lebih besar yang melakukan perawatan memakai kawat gigi. Kalau adik-adik yang masih kecil belum ya.
kalian masih harus menunggu gigi susu kalian berubah menjadi gigi tetap, ya. Nah, perubahan itu selalu ada, ya. Dari gigi susu menjadi gigi tetap. Waktu gigi susunya mau lepas, adik-adik pasti cemas. Aduh, kalau giginya dicabut sakit nggak ya? Ya. Nah, Katina juga waktu mau dicabut giginya karena mau pasang kawat, cemas. Ada takut juga, sakit nggak ya waktu dicabut giginya? Tapi ternyata tidak sakit waktu dicabut karena oleh dokter sudah diberi obat penahan sakit, ya. Nah, di dunia ini selalu terjadi perubahan. Kalau kalian ingat, tahun lalu terjadi perubahan yang besar dalam hidup kita juga kan, ketika pandemi dimulai, yang biasanya kita bisa pergi bersekolah, bertemu teman-teman, kita bisa jalan-jalan dengan bebas, tiba-tiba stop semua. Sekolah harus dari rumah, tidak bisa bertemu teman, tidak bisa pergi jalan-jalan, tidak bisa mengunjungi opa oma, kita harus terus diam di rumah. Ya, nah sekarang sudah mulai ada perubahan lain lagi, sudah mulai kita bisa bersekolah walaupun sebentar, ya. Mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik, ya. Nah, di dalam bacaan hari ini tadi kita lihat, kita dengar banyak orang-orang yang kata Tuhan Yesus nanti akan bingung, takut dan cemas seperti saat ini. Ya, tapi apakah kita harus takut? Nah, kata Tuhan Yesus, kita tidak usah takut. Ya, karena kita adalah orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kan ada lagunya juga kalau kalian ingat. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, ingat lagu itu kan? Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Katolik yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah cemas, kita tidak usah takut. Kata Tuhan Yesus, yang penting adalah kita berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Nah, seperti sudah dikatakan oleh Kak Ros tadi di awal, hari ini adalah minggu pertama masa Advent. Selama masa Advent, artinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus nanti pada hari Natal. Ya. Nah, tadi kan disebutkan di bacaan kalau ada perubahan-perubahan di bumi itu adalah juga tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ya. Nah, kita harus siap-siap bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ya. Masa Advent mengingatkan kita untuk memperhatikan berbagai cara Tuhan Yesus datang kepada kita setiap hari. Kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak melewatkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Coba kita pastikan setiap harinya kita tidak melewatkan kehadiran kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ya, dari hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya kita melihat bunga yang mekar yang indah. Misalnya kita lihat kupu-kupu yang indah. Kita melihat senyum mama yang cantik. Atau kita merasakan ketenangan dalam suara rintik-rintik hujan. Ya. Nah, pada saat itu cobalah kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Jangan sampai kita melewatkan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita walaupun dari hal-hal yang kecil.
Adik-adik di rumah sudah ada lingkaran Advent? Sudah mempersiapkan lingkaran Advent? Oke, sekarang kita bercerita tentang lingkaran Advent ya. Kalau kita lihat lingkaran Advent ini bentuknya melingkar. Artinya ini adalah lambang keabadian belas kasih Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir. Lalu rangkaiannya sebaiknya dibuat dari daun-daun yang segar. Ini melambangkan Kristus yang datang memberi kita hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ya, di sini Katina juga meletakkan biji-bijian berwarna merah untuk mengingatkan kita akan titik-titik atau butir-butir tetesan darah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ya, warna hijau dalam dedaunan ini melambangkan harapan akan hidup baru dan hidup abadi. Ada 4 lilin karena kita akan melewati masa Advent ini selama 4 minggu. Nah, lilin-lilin nanti yang dinyalakan itu adalah lambang jalan terang yang mengusir kegelapan. Melambangkan perpindahan kita dari kegelapan menuju terang dunia. Ya, lalu di sini ada warna ungu. Karena Katina nggak punya lilin ungu, jadi Katina pakai pita ungu untuk melambangkan pada masa ini kita ada pertobatan, ada persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingat ya, kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas, karena semua yang terjadi adalah tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang. Dan kita harus tetap berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, terutama di masa Advent ini, karena kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal nanti. Ya. Nah, sekian dulu dari Katina. Oh ya, jangan lupa ada kalender Advent ya di gereja. Adik-adik udah mendapatkannya? Kalau belum, cepat-cepat ambil di sekretariat ya. Oke. Nah, sekian dulu dari Katina hari ini. Dah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Siska. Gambar yang sudah kakak kirim jangan lupa di print ya adik-adik, diwarnai dan digunting ya. Lingkarannya boleh digambar sendiri ya, seperti contoh di sebelah kiri. Nah, pertama, kertas origami warna ungu dipotong menjadi 6 bagian. Lalu, kertas warna pink dipotong menjadi 2 bagian. Dilipat seperti ini ya adik-adik. Jadi ada 4 lilin, 3 warna ungu, 1 warna pink. Setelah itu, dilem sisi atas dan di bawahnya. Kemudian, setelah dilem, semua lilin-lilin tersebut, kita akan lem di atas lingkaran yang sudah kakak siapkan ya adik-adik. Seperti ini, jangan lupa tunggu dia sampai kering ya, supaya dia merekat hingga sempurna. Lidah api yang sudah digunting, dilipat bagian ujungnya seperti ini adik-adik. Setelah itu, diberikan lem dan dilem di atas lilin itu. Daun-daunan yang sudah adik-adik warnai dan adik-adik gunting itu dilem
di lingkaran-lingkaran yang masih kosong. Seperti ini ya. Jika kesulitan, boleh minta tolong kakak atau abang yang ada di rumah ya adik-adik. Setelah itu, ada lingkaran yang warna merah kecil-kecil, ini ditempelkan di atas dedaunan tadi ya adik-adik. Di sini juga Kakak Siska akan menjelaskan kenapa memilih bentuk lingkaran. Karena lingkaran itu tidak terputus melambangkan kasih Allah kepada manusia yang tidak berkesudahan. 4 lilin menunjukkan 4 minggu Advent persiapan Hari Raya Natal. Lilin melambangkan terang Kristus sang cahaya kehidupan mengusir kegelapan. Warna lilin yang ungu melambangkan pertobatan, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dan lilin yang warna pink melambangkan sukacita. Daun yang warna hijau melambangkan pengharapan yang hidup baru atas kelahiran Tuhan Yesus. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Oke adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ros dan Steve. Kak Steph. Setelah adik-adik melakukan kegiatan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga mendengarkan ulasan dari Kak Tina, Kak Ros punya pengumuman nih. Minggu kemarin, Pastor Bogat telah menyampaikan tentang ini. Sudah ada yang ambil? Oh, sudah ada. Ada juga yang belum. Tidak apa-apa. Hari ini, besok masih bisa diambil. Karena kegiatan ini kita mulai pertanggal 1 Desember. Kak Ros mau mengingatkan saja. Kemarin sudah jelas dari Pastor Bogat ya. Di dalamnya sudah lengkap loh. Ini nih adik-adik, kalender Adventnya kita buka ya. Kita mau tempelkan stiker sesuai tanggal. Yang ini tanggal 1 stikernya di sini. Lalu 2 di mana ya? Tanggal 2 ya. Nah, tanggal 2 di sini nih ditempelkan stikernya. Mana stikernya? Iya, yang ini nih stikernya. Tadi 1 ya, tanggal 1 yang mana ya? Mana-mana? Oh, ini nih. Lalu setelah tanggal 1, tanggal 2 nih. Mana-mana ya? Oh iya, ini. Nanti kita tempelkan di tempat yang tadi. Oke. Nah, untuk tahu apa sih di tanggal 1 itu seperti ceritanya di sini nih. Tanggal 1 Desember. Ini nanti minta tolong mama atau papa. Kita baca bersama-sama. Lalu di sini adik-adik boleh isi dong. Mau niat atau doa atau apa saja deh. Lalu tanggal 2 Desember 3 sampai tanggal 25. Jadi setiap hari ya. Nah, begitu adik-adik. Jelas kan? Yuk, sekarang kita mau lanjut lagi. Untuk persembahan, yuk adik-adik silahkan transfer di nomor rekening berikut. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, sekarang kita mau menutup kegiatan kita dengan kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa, lalu kita mau nyanyikan lagu berdoa dan berjaga-jaga. Oke adik manis, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari ini. Kami boleh bertemu di Bina Iman Anak. Kami boleh bersuka cita, bergembira mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga bersyukur atas hari ini. Kami memulai masa Advent kami. Kami bersuka cita karena kami akan menyambut Putra-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami semua agar kami menjadi anak-anak yang baik. Dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur.
Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu berdoa dan berjaga-jaga. Oke? Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mukjizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mukjizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Oke adik-adik, sampai jumpa.